Sudah bekerja berbulan-bulan di pialang ini, terus dia belum closing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Yasin di channel Zirtuan. Ya, saya mau menjawab pertanyaan nih dari siapa ini ya? Dari Elin Hidayat. Dia bertanya bahwa, Bang, ada nggak ya yang sudah bekerja berbulan-bulan di pialang ini, terus dia belum closing? Jawabannya ada banget. Bahkan ada yang setahun lebih itu belum closing, tapi dia masih mau bekerja di pialang. Gila nggak? Ya gila. Sebenarnya saya mau kasih videonya ya. Saya mau kasih videonya salah satu teman saya dulu, ya, rekan kerja saya dulu waktu masih bekerja di pialang dulu di Equity World Futures itu. Dia itu hampir setahun lebih, nggak tahu ya, setahun apa 8 bulan gitu. Dia itu belum closing sama sekali. Tapi dia masih bertahan. Ya, jadi dia itu dulu, saya nggak tahu boleh nggak ya di share videonya ya. Tapi nantilah kapan-kapan lah saya share di YouTube Short aja mungkin ya, saya share videonya. Jadi itu dia ini dulu mantan pegawai di sebuah perusahaan ekspedisi. Ya, dia dulu tuh bekerja di perusahaan ekspedisi, tabungannya banyak, lumayan. Terus habis itu dia masuk ke pialang itu dan bekerja. Dan dia itu sebenarnya setelah melihat orang-orang yang di pialang ini punya komisian banyak besar, ya, jadi dia itu tergoda untuk pokoknya saya harus bisa closing, saya harus bisa berhasil di sini, saya harus bisa mendapatkan banyak komisi di sini. Dan akhirnya dia ya itu hampir 6 bulan lebih ya, intinya dia lebih dari 6 bulan itu dia tidak closing sama sekali, tapi dia tetap berusaha terus untuk mencari data untuk bisa prospek agar bisa segera closing. Dan akhirnya dia closing. Saat itu dia closing pertama kali itu kita banyak, satu tim itu luar biasa senang karena lihat dia kegiahannya dia ini untuk bisa stay di situ untuk bisa closing. Sampai kita tuh sampai ya kayak diselamatin gitu loh, kita mengucapkan selamat untuk dia dan kita bersenang-senang untuk dia juga karena dia sudah pecah telur akhirnya ya. Istilahnya pecah telur kalau kita belum closing sama sekali terus kita closing untuk pertama kalinya, itu namanya istilahnya dulu pecah telur. Ada videonya sebenarnya, saya bisa share, saya tidak tahu bisa share di sini di video ini, cuman nanti saya share mungkin ya di YouTube Short seperti itu. Jadi kalau yang ditanya itu apakah ada yang bekerja di sana berbulan-bulan tidak closing, ada ya, ada banget. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena mereka memang punya motivasi yang luar biasa besar untuk bisa bersukses di dunia trading itu tadi. Mereka pengen bisa closing dan bisa mendapatkan komisi yang besar itu tadi. Apalagi ketika melihat teman-teman yang lain ini sudah bisa jadi top broker, bisa jadi penghasilannya banyak loh, puluhan juta sampai ratusan juta, dia itu semakin termotivasi lagi untuk bisa cepat closing. Nah, terus apakah ada lagi yang dia sudah closing terus nasabahnya ini tutup account ya, close account, terus dia tidak punya nasabah lagi, kembali lagi tidak punya penghasilan, tapi dia tetap bertahan di perusahaan pialang tersebut untuk bekerja? Banyak ya, banyak banget. Ada beberapa teman saya yang masih di sana itu, saya tidak tahu ya motivasinya mereka itu untuk standby di sana itu apa yang pastinya. Apakah memang mereka masih mau perform di situ atau mereka itu sudah kadung nyaman dengan kondisi bekerja di sana ya, karena kalian tahu sendiri kalau kita di pialang dulu itu keakrabannya kita itu sama satu tim itu luar biasa akrab, dan memang kita itu di sana dididik sebagai leader itu harus bisa mengayomi anak buahnya kita ya, kita itu harus bisa mengayomi mereka, merangkul mereka dan membuat aura dalam tim itu sangat kekeluargaan ya. Jadi kita sangat harus bisa membantu anggota-anggota tim kita itu tadi. Nah, mungkin yang saya rasakan itu teman-teman saya yang sampai sekarang itu belum closing dan tapi masih bekerja di sana, itu mereka merasakan sisi kekeluargaan yang sangat luar biasa di sana. Jadi mereka tidak mau resign dari situ. Atau bisa juga mereka merasa bahwa saya sudah terlalu tua untuk mencari pekerjaan yang baru ya. Jadi saya sudah kadung di sini, mau tidak mau ya pilihannya cuma di sini aja ya. Saya harus stay di sini dan saya harus perform. Seperti itu teman-teman. Sampai sekarang teman-teman saya masih ada yang masih bekerja di sana ya. Kadang juga mereka ini menghubungi saya juga ya, minta data kalau ada referensi
dari channel YouTube-mu, kasih masuk di sini dong, sini. Tapi jawaban saya, tidak segampang itu. Karena saya sekarang fokusnya mengedukasi aja ya. Saya dulu sih membuat channel ini sebenarnya fokus untuk mengedukasi orang-orang, apalagi khususnya para calon nasabah ini. Jadi jangan terlalu tergoda akan iming-iming yang diberikan oleh para broker-broker yang baru bekerja di pialang itu. Dan saya juga sangat getol untuk mengedukasi teman-teman broker ini bahwa kalau kalian cari nasabah, kalian prospeklah secara yang jujur ya. Jelaskan semua resikonya agar nasabah ini tidak merasa dibohongi oleh kalian. Karena repot juga kalau kalian closing terus nasabahnya kalian ini tidak tahu apa-apa mengenai resiko. Ujung-ujungnya kalian akan dituduh sebagai pembohong dan kalian dituduh sebagai penipu. Nah, nanti ya efeknya bakalan kemana-mana. Nanti ketika hubungan kalian itu jelek dengan nasabah, atau nanti mungkin kalian setelah keluar dari pialang itu kalian mungkin bisa dipukulin nasabah di luar, itu bisa banget. Jadi hati-hati teman-teman, karena itu melibatkan uang besar ya. Jadi seperti itu. Broker-broker baru yang baru bekerja di pialang, sebenarnya saya itu pengen membuka course dan mentorship kepada teman-teman semuanya, khusus untuk bagaimana caranya agar kalian bisa cepat closing ya. Terus saya juga pengen di kelas itu juga saya bakalan membimbing para orang-orang atau broker-broker yang sudah closing tapi mereka lagi membangun tim ya, bagaimana caranya mengatur timnya, bagaimana caranya kalian ini menggunakan software ya untuk tracking semua calon-calon nasabahnya kalian, entah itu follow up atau hot prospect atau bagaimana, atau masih tahap prospek dan lain-lain. Terus kalian juga bisa men-tracking anak-anak buahnya kalian ini bagaimana performanya mereka. Nah itu sekarang saya lagi masih memikirkan ya. Saya minta feedbacknya kalian juga, kira-kira bagaimana kalau saya membuat e-course tersebut ya. Kalau kalian pengen setuju atau tertarik, silahkan posting kolom komentar atau kita bisa diskusi di grup Telegram saya yang ada di bawah ya. Saya kasih linknya di bawah, kalian tinggal join aja, kita bisa diskusi di sana mengenai course tersebut. Nanti kalau mungkin sudah launch, saya mungkin bakalan woro-woro ke channel ini sekaligus di channel di grup Telegram saya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau kalian merasa video ini bermanfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial media, dan jangan lupa subscribe. Oke, kalau kalian suka video ini like saja, kalau tidak suka dislike aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.